Shalom. Halo. Luar biasa, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama dengan tim JKI Mana Eklesia Malang. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus melimpah menyertai kita. Sebab kita tidak takut karena Tuhan menyertai setiap langkah hidup Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan lebih dahulu sebuah lagu pujian Jawa. Urip ning donya ya Mas, pancene kebak panggoda. Ilang siji ya Mas, liyane bakal teko. Mulane ya Mas, sing padha ngati-ati ya aja nganti panggoda kang ala. Urip ning donya ya Mas, pancene kebak panggoda. Ilang siji ya Mas, liyane bakal teko. Mulane ya Mas, sing padha ngati-ati ya aja nganti kepincut ing panggoda kang Allah. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Urip ning donya ya Mas, pancene kebak panggoda. Ilang siji ya Mas, liyane bakal teko. Mulane ya Mas, sing padha ngati-ati ya aja nganti kepencet ing panggoda kang Allah. Urip ning donya ya Mas, pancene kebak panggoda. Ilang siji ya Mas, liyane bakal teko. Mulane ya Mas, sing padha ngati-ati ya aja nganti kepencut ing panggoda kang Allah. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Ayo padha diadepi saking panggoda. Layan kekuatane Gusti Yesus kang
ujian, cobaan, rasa takut bisa melanda, mendera, memenuhi hidup kami, umat-Mu. Tapi kami mau melawan dengan kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami mau menghadapi semua dengan roh Allah yang tinggal dan diam di dalam kami, sebab roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami menyerahkan ibadah live streaming GKI Mana Eklesia. Engkau memberkati kami Tuhan, tim, kru dan juga mitra bakti, supaya nama-Mu terus dipermuliakan melalui pelayanan kami. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka Tuhan ibadah live ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saat jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan aku percaya. Mari kita tetap percaya walaupun kondisi situasi tidak memungkinkan untuk kita bergerak, untuk kita berjalan, untuk kita hidup dengan nyaman. Tapi ingatlah bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita. Kekuatannya, kekuasaannya terus ada di setiap langkah hidup kita. Bapak Ibu yang sudah bisa lagu ini, mari pujikan bersama. Yang belum, mari kita berlatih dan menyanyikan bersama, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan, aku percaya di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan yang telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata, keindahan warnanya mentari di balik gelapnya awan. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah kenangan lumur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan aku percaya, Yesus Engkau tetap setia. Memang untuk menjalani hidup ini, berjalan bersama Tuhan tidak semudah yang Bapak Ibu Saudara bayangkan. Kadang ada masalah persoalan, kadang ada tekanan dan kesulitan, seperti melemparkan hidup kita ke sudut, di mana kita tidak bisa lagi bergerak untuk melepaskan diri. Bahkan mungkin ada lumpur-lumpur dunia ini yang ingin menjebak kita di dalam dosa dan kesalahan. Tapi mari kita menguatkan hati kita untuk percaya, walaupun semuanya kering kerontang, seperti di padang gurun yang tandus tanpa kehidupan. Namun jikalau kita meneguhkan hati untuk percaya, maka Tuhan akan membukakan jalan, seperti di dalam taman buah-buahan yang hijau, yang penuh dengan kesejukan. Karena itu mari Bapak Ibu kita tetap meneguhkan hati untuk percaya hanya kepada Tuhan. Kita akan pujikan kembali pujian ini,
dengan segenap hati kita, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, aku percaya di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan yang telah melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Tuhan, aku percaya walaupun bunga-bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata keindahan warnanya, mentari di balik gelapnya awan, walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti. Aku percaya walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap sekali lagi, haleluya. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya walaupun kering segalanya, Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Tuhan aku percaya Yesus Engkau tetap setia. Yesus aku percaya kepadamu.
tetaplah ada di hadirat-Nya. Jangan beranjak, jangan tinggalkan. Izinkan Dia menjamah memenuhi hatimu. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Stefanus Budi Santoso. Dipersilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang untuk ibadah live bersama di kesempatan yang baik ini. Sebelumnya kita berdoa untuk dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Allah Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami ucap syukur di kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama sedang jemaat Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan bimbing dari awal pertengahan sampai selesainya. Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, berkati setiap kami, dan biarlah firman yang boleh kami pelajari jadi rema dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk untuk jemaat di gereja. Puji nama Tuhan. Di kesempatan ini kita akan kembali belajar akan dengan firman Tuhan, dan kita akan beri judul, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dan kita akan awali dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tolong dibacakan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Yesaya mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah sang pencipta langit dan bumi yang menjadikan matahari bersinar, menjadikan bumi dan planet-planet yang lain berputar pada rotasinya dengan tertib, adalah Allah yang menyertai kita, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Apa yang perlu kita takutkan? Jelas, firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab Allah menyertai kita, kita tidak takut. Namun dalam kedagingan tubuh manusia, ada rasa gelisah, gentar, resah, bahkan takut, sampai pada titik ketakutan. Itulah manusia yang hidup di dalam daging. Artinya, jika kita masih memiliki rasa takut akan hal-hal dunia, sebetulnya masih manusia. Yang terpenting, biar rasa takut itu tidak menghantui kehidupan setiap kita. Sampai pada titik ketakutan, terkadang manusia mengambil hal-hal atau jalan-jalan yang tidak baik. Seperti takut akan masa depannya. Mungkin ya, yang belum menikah sampai usia sekian, takut nanti bagaimana masa depan saya. Atau yang belum dapat pekerjaan, nanti bagaimana kehidupan ekonomi saya.
Bahkan mungkin seorang suami istri yang belum punya keturunan pada usianya yang sudah lanjut, takut, nanti bagaimana masa tua saya? Itu yang seringkali kita hadapi, itu yang seringkali kita temui dalam kehidupan dunia ini. Itulah manusia yang masih terkunci hidup dalam kedagingan, takut. Memang manusiawi. Sekali lagi saya katakan bahwa itu manusia selama itu tidak sampai pada hal yang jadi ketakutan dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menyertai kita. Artinya Dia yang berkuasa atas dunia ini, yang menciptakan dunia ini, yang menebus kehidupan saudara dan saya. Di dalam Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup menjadi manusia, itu menyertai kita. Firman Allah yang hidup yang menyertai kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dalam kehidupan manusia banyak hal yang terjadi di luar pikiran kita. Ada banyak hal-hal yang terjadi di luar kemampuan manusia. Namun janganlah takut dan janganlah bimbang. Allah yang sama yang menyertai kehidupan kita. Memang ya, ada banyak contoh juga ya di Alkitab. Seperti dalam 1 Raja 18, gimana kisah Elia. Elia adalah nabi yang besar yang Tuhan pakai untuk mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Bahkan dalam peristiwa yang sama, dia mendengar Isabel mengancam Elia. Elia takut, lari dari hadapan Isabel, melarikan diri. Itu manusianya Elia, tubuh kedagingan Elia. Padahal dia disertai Allah setelah mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi dia punya rasa takut. Namun saat Allah kembali menguatkan Elia, kita lihat Elia Tuhan pakai untuk mengembalikan bangsa Israel menyembah Tuhan Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, sepahit, segetir apapun permasalahan hidup ini, kita punya rasa takut, itu manusiawi. Yang penting jangan sampai kita terbawa larut dalam ketakutan sehingga kita tidak percaya bahwa Allah menyertai kita. Itulah seringkali kita hadapi, di mana rasa takut itu menghantui kita hingga kita lupa bahwa Allah yang hidup menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita dalam Yesus Kristus, bahwasanya Dialah yang baik, yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai setiap kita bagaimanapun keberadaan kita. Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Dia. Tuhan mau, Allah tahu mau mengakui bahwa kita adalah anak-anaknya dikasihi, umat pilihannya yang tentu akan disertai, akan dipelihara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terkadang membuat kita itu lupa
akan penyertaan Tuhan. Kalau kita kembali mengingat pernyataan Tuhan Yesus ya di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Tolong dibacakan Injil Matius 28 ayat 20. Injil Matius 28 ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Firman ini dibicarakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di tengah gereja mula-mula pada waktu itu, Tuhan Yesus menyatakan pada murid-muridnya, di mana murid-muridnya diperintahkan untuk mengabarkan Injil, kabar baik atau Injil kerajaan surga, bahwasanya Allah menyertai, di dalam Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Begitupun dengan kita. Saat ini apa yang kita hadapi, bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan perintahkan kepada kita, tetaplah hidup untuk mengabarkan kabar baik atau Injil kepada banyak orang. Tentu dengan sikap kehidupan kita, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Seperti kehidupan kita saat ini, kita tidak tahu apa yang hari esok akan terjadi, ke depan kita bagaimana. Namun kita percaya saat Allah menyertai kehidupan kita, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan kepada setiap kita selama kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, selama kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Artinya kita hidup nurut sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita kerjakan. Jauhi hal-hal yang tidak baik, jauhi hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Bila kehidupan setiap kita, baik dalam perbuatan, perkataan, sikap hati, pikiran kita, dalam penyertaan Tuhan. Sebab orang yang jauh dari Tuhan akan senantiasa dihinggapi rasa takut, gentar, gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Sebab orang yang terpisah dari Allah kehilangan damai sejahtera. Seperti awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia pertama kehilangan kemuliaan Allah karena jatuh dalam dosa, hingga damai sejahteranya hilang. Hidupnya terkutuk dan sengsara. Namun saat manusia dipulihkan oleh Allah dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan Allah yang Immanuel, yang menyertai kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Untuk itu, hidupkan Allah dalam kehidupan setiap kita. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan setiap kita, untuk menyertai kita dimanapun kita berada, bagaimanapun keberadaan kita. Saat Allah menyertai kita, saat Tuhan menyertai kita, tidak ada hal yang mustahil. Semua bisa terjadi, semua bisa Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai kita untuk puji hormat kemuliaan namanya. Kembali tadi ya, seperti yang saya katakan, bahwa manusia punya rasa takut,
dan bimbang. Itu manusiawi. Tapi janganlah kebimbangan, kegelisahan, keresahan, dan kegetaran hati itu menimbulkan ketakutan dalam kehidupan setiap kita hingga kita lupa penyertaan Allah. Kita tolong dibacakan kembali untuk Yesaya 41 ayat 10 yang bagian B, yang setelah bimbang itu ya. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Akan menolong engkau. Firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terkadang dalam ketakutan kita, dalam kegelisahan, keresahan hati kita, Tuhan pun menolong, Tuhan memahami keberadaan kita. Sebab Tuhan ngerti, Tuhan tahu kalau kita masih hidup dalam daging, dalam dunia ini ada banyak hal yang kita tidak mampu lakukan. Jadi dalam kegelisahan kita, dalam keresahan, ketakutan kita, Allah sendiri akan menolong kita, meneguhkan, menguatkan kita. Dan iman itu dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara alami dalam kehidupan ini, jangan takut, jangan bimbang. Meskipun engkau di dalam kesesakan, Allah akan menolong, menguatkan kita. Selanjutnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan Allah yang kuat akan memegang kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan dipegang, digandeng, dituntun oleh Allah yang perkasa. Kenapa kita takut? Selanjutnya, yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Memang selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti ada. Tidak mungkin orang hidup tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Namun percayalah bahwa Allah di dalam Kristus Yesus akan memberikan kemenangan kepada kita. Seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kelegaan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Bila Allah semesta alam di dalam Yesus Kristus itu menyertai kehidupan kita. Jangan khawatir, Allah menyertai kita. Jangan bimbang, Dia Allah yang besar adalah Allah kita. Dia akan menolong kita, meneguhkan, menguatkan kita, menggandeng Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk membawa kita di dalam kemenangan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita di kesempatan yang baik ini. Waktu saya kembalikan pada Bapak Pendeta Yafet. Haleluya, haleluya. Apakah Bapak Ibu sudah diberkati? Amin. Amin. Kiranya Bapak Ibu tidak pernah takut karena Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya jemput kembali untuk berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian lama ini. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Biarlah kita menyerahkan hidup kita dan kita minta tuntunannya. Sebab Engkau
melayani dengan segenap hati. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab hanya Engkau yang mampu memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kau menuntun langkah demi langkah sampai kami tiba di rumah Bapa di surga. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Tuhan tambah-tambahkan sehingga hamba boleh dipakai dimanapun Tuhan hamba-Mu berada. Dan juga tim kami jika Imana Eklesia diberkati dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kami. Terima kasih juga kami menyerahkan kru beserta dengan mitra bakti, berkati, pakai terus mereka juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati para sponsor donatur, orang-orang yang setia memberkati gereja-Mu jika Imana Eklesia. Tuhan melimpahi berkat mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu Iwan Tesi diberkati dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, masa tuanya, kesehatannya terus dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Juga anak mantu cucunya diberkati dimanapun mereka berada, baik di Indonesia, di Australia, dan juga di tempat-tempat lain. Diberkati Tuhan, tempat ini juga terus dipakai dan kami dedikasikan bagi pekerjaan, bagi hormat kemuliaan Tuhan, supaya aja banyak jiwa dibawa ke ladang Tuhan, dan kami boleh terus melayani melalui tempat ini, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih juga untuk sinode kami GKI Pastor Adi, Ibu selaku ketua, berkati. Kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan melalui sinode GKI ini. Tuhan berkati badan pengurus harian, Bapak Pendeta Edi Suyanto, Bapak Pendeta Tuhan David Mayanto, diberkati pekerjaan pelayanan mereka. Terima kasih untuk STT Sangkakala, Tuhan untuk para dosen, para mahasiswa, dan juga rektor diberkati dalam setiap pelayanan. Kami terus bawa juga bangsa negara kami Indonesia, diberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, diberkati agar Indonesia terus Tuhan bergerak maju Tuhan, dan juga seluruh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada Tuhan, baik DPR, MPR Tuhan, pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkati tanah, laut, hutan, tambang, Tuhan bermata air, pertanian, perkebunan, diberkati gunung, lembah, sungai, ngarai, diberkati semua yang ada di negeri kami ini. Dan kami percaya Engkau Tuhan memakai juga TNI Polri untuk menjaga keamanan, juga menegakkan hukum di negeri ini dari setiap rongrongan kaum intoleran, radikal, dan teroris, agar Indonesia aman tenang, khususnya menjelang tahun-tahun pemilu. Tuhan, tahun depan Tuhan memilihkan pemimpin yang terbaik yang akan melanjutkan, meneruskan Tuhan legacy dari Bapak Jokowi. Pilihkan Tuhan seorang yang nasionalis, orang yang memiliki jiwa Pancasila, dan juga Tuhan boleh membangun Indonesia lebih maju lagi, karena kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk Malang Raya, diberkati dengan salam damai sejahtera, dan semua penduduk rakyatnya
pulih, aman, tentram, tinggal bersama-sama dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah live ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali dan menjemput setiap kita orang-orang percaya. Pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan sebab besar upah yang menantikan. Terpujilah namamu, hamba mengucap syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Oh haleluya, senang sekali bisa terus bersama-sama Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live. Dan kami terus menantikan, merindukan bertemu Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, dan tetap percaya dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersamaan, kesatuan kita, sebab kita sesama anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.